ya, yaitu thariqah Islam dan bagi umat Islam. Thariqah yang benar-benar copy paste dengan aturan-aturan syariat Islam, sehingga tidak dibenarkan dalam thariqah Tijani khususnya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Jadi thariqah Tijani adalah thariqah Islam wal Muslimin. Ini yang beliau tekankan kepada kita. Kemudian siapa saja yang boleh mengikuti thariqah Tijani, yaitu umat Islam, baik tua maupun muda, laki maupun perempuan, termasuk juga orang-orang yang sudah bertakwa atau masih belum bertakwa atau ahli maksiat. Kalau mau masuk thariqah Tijani harus diterima dengan catatan, bukan pas maksiatnya jalan terus. Ya, catatannya orang yang mau masuk thariqah tersebut, kalau tadinya ahli maksiat, siap berhenti berbuat maksiat. Dan thariqah ini adalah untuk bertaubat, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, untuk cari kekayaan, cari kesaktian, mendraguna, bukan itu. Termasuk juga bukan untuk cari jabatan. Ya termasuk ya ini godaannya, apalagi kayak zaman-zaman sekarang ini, orang yang diberi kedudukan dianggap banyak pengaruhnya, ini banyak yang datang. Ya. Kalau sudah ada pil-pil kayak ini, ini bukan untuk ini, murni thariqah Tijani harus dipegang. Ini adalah thariqah untuk kembali taat kepada Allah. Yang pertama, untuk apa kita taat kepada Allah dengan mengikuti thariqah? Agar supaya dapat ampunan Allah. Jadi pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Selanjutnya, Allah ridho dengan kita karena kita sudah melepaskan diri dari semua yang melanggar aturan Allah, bertahap dilakukan. Kemudian sampai meningkat sehingga kita benar-benar menjadi kekasih Allah yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan kita berthariqah. At-thariqah ini lillahi ta'ala. Jadi murni lillahi ta'ala, tidak untuk apapun. Itulah thariqah Tijani. Kemudian orang yang ahli maksiat, termasuk siapapun juga yang mau masuk thariqah Tijani, adalah mereka yang diterima itu adalah siap tunduk patuh dengan syurut thariqah. Jadi syarat-syarat thariqah ini sudah jelas di kitab-kitab Tijani yang muktabar, bukan kira-kira, katanya dan katanya, bukan thariqahnya si A si B, tidak. Thariqah ini adalah thariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamanahkan kepada Asy-Syekhul Awhad, guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi guru kita juga Syekh radhiyallahu anhu. Jadi inilah thariqah Tijani. Kemudian syarat-syarat thariqah sudah jelas. Ada syarat usia. Jadi syarat yang penting dulu kita masuk thariqah Tijani. Kemudian ada syarat kamal, syarat sempurnanya dia sebagai orang Tijani. Ini. Jadi kita dalam berthariqah ini tidak stagnan hanya wiridan. Kita harus belajar sehingga tahu apa yang seharusnya kita lakukan biar diterima oleh Allah dan Rasulnya melalui Syekh radhiyallahu anhu. Ini tempat dulu. Kemudian setelah benar thariqahnya sah, itu benar,
baru nikah nanti ya. Orang yang sah ini kalau dalam syariat belum tentu diterima ibadahnya, benar doa. Ya, orang sholat sudah benar sholatnya, tapi kalau hatinya tidak karena Allah ya ditolak oleh Allah. Jadi makanya ada satu sya, ada satu qabul, ada satu karena ini harus bertahap. Inilah thariqah tiga. Jadi kata beliau, kita sebagai thariqah tiga itu harus meneliti syarat-syarat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada waktunya nanti, terutama ketika kembali kepada Allah, maka pertama ya seperti tadi dapat ampunan, dapat ridho serta cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam thariqah Tijaniyah ini, di mana guru kita Asy-Syekhul Awwal, guru tunggal semua muridnya semua. Bahkan kata beliau, hatta jujusen, kalau belum ngambil thariqah Tijaniyah, belum punya izin ngasih wirid, tidak boleh ngambil ikhwan hatta jujusen. Apalagi hanya anak-anaknya muqaddam, cucunya muqaddam, dan menjahat kalau tidak mengambil, tidak mendapatkan izin memberikan wirid. Jadi muqaddam, muqayyad, artinya ada muqayyad itu yang hanya berhak menampilkan wirid wajib. Ya, auradul lazimah. Auradul lazimah ini bukan hanya wirid pagi sore, watifah berjamaah juga wirid lazim. Ailalah juga wirid lazim. Ini wirid pokok dalam thariqah. Ya. Kemudian termasuk juga wirid ikhtiyariyah. Tidak semua anggota masih bisa ngasih wirid ikhtiyariyah. Dan dia dalam wirid tersebut sudah dapat izin dan mengamalkan. Karena ada wirid-wirid khusus yang perlu izin. Sudah dapat izin dan mengamalkan. Ya contohnya, ya salat Fatih dengan jumlah tertentu dan kaifiat tertentu. Ya, kalau yang bersangkutan belum dapat izin, tidak boleh mengamalkan, tidak boleh. Apalagi memberikan. Ini. Kemudian setelah dapat izin, izinnya ini bagaimana? Apa izin ngamalin atau izin mengamalkan dan memberikan? Berbeda. Ya seperti ikhwan izin mengamalkan, tapi ikhwan tidak boleh mungkin mirip. Izinnya hanya mengamalkan. Muqaddam muqayyad izin mengamalkan dan memberikan. Termasuk juga adalah wirid ikhtiyariyah. Karena wirid ikhtiyariyah Tijaniyah itu banyak. Itu. Dan di situ ada asror, dan asror ini pertama dapat izin mengamalkan. Yang kedua yang bersangkutan sudah ngamalin. Jadi kalau belum mengamalkan, hanya punya izin mengamalkan dan memberikan, belum mengamalkan, sudah ngasih kepada orang, itu namanya seperti sungai kering ngairin. Bisa nggak sungai kering ngairin sama? Jadi muqaddam yang dapat izin ini ngamalin dulu. Jadi ibaratnya sungai sudah dibuka, sudah pintunya ada, dibuka dulu pintunya, pintu air. Sehingga airnya keluar ke sungai. Muqaddam itu laksana sungai. Kalau sudah ngalir berarti dia ngalir. Setelah ngalir baru bisa dipecah-pecah, diberikan kepada asawaki. Karena hati manusia laksana sawah. Jadi kalau dia sudah dapat izin mengamalkan dan memberikan, belum ngamalin, ada orang minta saat ijazah kamu itu tidak benar. Ijazah potong itu diantaranya. Jadi ada apa? Muqayyad khusus auradul lazimah, ada dengan ikhtiyariyah. Nah, kemudian ada ya mutlak, bagaimana di samping dia bisa memberikan wirid juga nalkin
Kalau belum punya izin ini jangan lagi mukotam, batal terjadinya, bukan hanya mukotamnya batal, sakti jadinya batal. Jadi kalau ada mukotam mukoyat, nalkin mukotam batal mukotamnya. Satu. Yang kedua kata beliau, thariqah ini diberikan dari orang hidup ke orang hidup. Ya, hayat minal hayy ilal hayy. Thariqah ini diberikan orang hidup ke orang yang masih hidup. Tidak dibenarkan orang mimpi muqaddam kemudian katanya ditalqin langsung besok ngaku muqaddam. Itu muqaddam impian. Ya, muqaddam impian. Tidak ada muqaddam kayak gitu, terjadi tidak ada. Jadi ini hati-hati karena sekarang ada tayangan ini ngaku muqaddam. Coba bayangin, ada orang tadi malam dilantik presiden jadi ketua RW, paginya saya tadi malam dilantik sama Jokowi jadi ketua RW, sekarang saya ketua RW. Diterima enggak? Gak usah murah, RW aja ditolak. Betul? Itu termasuk mimpi sekolah 6 tahun dapat ijazah dari mimpi dan ditolak ijazahnya. Dia tidak ada ijazah ijazah impian juga tidak ada. Ini urusan dunia aja harus jelas. Memang setiap orang yang mau talqin langsung harus diterima dengan catatan. Dijelaskan dulu wiridnya, ditanyakan dulu kita mengalami. Dihafalkan dulu wiridnya. Tapi kalau belum hafal dan tahu caranya wiridan langsung ditalqin, amburadul nanti thariqah. Coba bayangin, tidak usah urusan akhirat, ini perjalanan wali ya Allah. Urusan dunia aja. Jadi ada orang ya ingin jadi PNS, kemudian sudah sarjana, tapi kan PNS itu ada tugas. Ya saya mantan PNS diangkat dengan SK resmi, tapi tidak langsung jadi PNS. Jadi bukan langsung sudah digaji tapi masih jawab pegawai dilatih sekian bulan. Setelah dilatih sekian bulan ada ujiannya, ada penataran dan ujiannya, baru setelah itu dilatih sebagai PNS. Ini urusan uang. Kalau sekarang sekian juta, kalau UMR berapa juta? Ya anggaplah 5 juta. Untuk uang segitu aja, nah ini untuk surga yang tidak bisa diuangkan. Apa cukup langsung saya bayar? Ada pengajian bayar masalah itu dipaksa-paksa. Karena pernah ada juga kejadian pulang dari di Sentul itu yang bayar didorong-dorong, pulang nggak tahu itu. Setelah diberitahu syaratnya, nggak sanggup kalau bayar. Nah itu. Bahkan saya pernah datang ke satu daerah, setelah menjelaskan syurutul thariqah, apa kata mereka? Kalau itu kita dijebak masuk thariqah. Hak ini. Yang lucu langsung tersinggung karena yaitu cara mereka langsung PKPR itu saya tidak mau. Gitu aja repot, orang dipersulit. Dan siapa yang mempersulit? Makanya walaupun jauh datang ke sini dari Irian datang setengah bulan lebih di sini. Setelah hafal, setelah siap dengan syarat-syaratnya, baru kita ada dari akhir. Numpang memang, saya mutakhir kiai. Mutakhir sekarang karena nanti siang saya bis mau berangkat. Besok sudah hafal wiridnya? Belum. Sudah tahu syarat-syaratnya? Belum. Saya tidak mau berkhianat dengan tugas saya.
Jadi harus disebut syurutul thariqah. Dan jadi ditawarkan, ba'da'al disyurutiha, ditawarkan syaratnya. Ini syaratnya begitu, sanggup. Itu bukan pokoknya orang yang baca ini langsung dijadikan dianggap sebagai ikhwan. Tidak bisa. Cukup mobil itu di Facebook langsung ikhwan, tidak bisa. Jadi itulah thariqahnya. Thariqahnya thariqatul ilmi wal alam. Thariqah yang berdasarkan ilmu dan banyak diikuti para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Hafidh Al-Masri menyatakan thariqah Tijaniyah itu mempunyai 3 asas. Zikrul pertama, orang yang dinyatakan sebagai murid Tijaniyah, dinyatakan sebagai fuqara Tijaniyah, yang pertama mengamalkan wirid atau zikir Tijaniyah, itu sholat, wirid asar. Wal wadifah jama'atan, wadifah berjamaah bukan sendirian. Dan wadifah wiriduz zawiyah. Kalau kita baca Jawahir Ma'ani, wiriduz zawiyah. Sahih itu Jawahir Ma'ani, wiriduz zawiyah. Wadifah wiriduz zawiyah. سيدنا حرازم رضي الله عنه إحدى مشاهده يقول من يتخلف عن الوظيفة في الزاوية بدون عذر شرعي فلسنا منه وليس منه. Ini ditegaskan yang tidak mau berjamaah wajib dan zawiyah tanpa ada udzur syar'i bukan golongan saya. Itu. Ya. مدحه الشيخ هو خليفة الشيخ الأوحد ظاهرا وباطنا حيا وميتا. سيدي علي حرازم أحب من أحب وكره من كره. ما نقدروش باش نبدلوا هذا المفهوم. الناس اللي راها تهاجم تفرض نفوسها بالطريقة فهذا من الجهل والعيب والعار. قال سيدي الحرازم في مشاهده رضي الله عن خليفة الشيخ من يتخلف عن الوظيفة في الزاوية لأن سيدنا مش قال زاويتنا ونفعل فيها ما نشاء. وش معناها زاوية؟ يعني أينما حلت الطريقة في العالم ليس عبر قارات العالم موجودة الزاوية. وبعض الناس راح يجيبوا معلومات كأنهم يحصوا الطريقة في زاوية واحدة وهي يقولوا لها عين ماضي هذا عيب وعار. Jadi intinya para ikhwan rahimahullah, jadi kita harus kalau wadifah memperjuangkan bisa hadir di zawiyah, bukan semangat istrinya suruh baiat untuk wadifah di rumah-rumah. Itu boleh. Jadi wadifah di zawiyah. Dan orang yang di kitab Musyahid, jadi salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim radhiyallahu anhu, dan Syekh Ali Harazim Khalifatul Syekh, baik satu-satunya Khalifatul Akbar, satu-satunya سيدنا الشيخ في حياته رضي الله عنه في حياته الشيخ كان له نجدين سيدي محمد الحبيب على وسيدي محمد الصغير وسيدي محمد الكبير. لماذا الشيخ رضي الله عنه أبناؤه لماذا لم يقل خليفة محمد الكبير ولماذا لم يقل خليفة محمد؟ قال خليفتي سيدي علي حرز. إذا رجعوا الأحباب هذا المفهوم الله يجزيك الله. Jadi sampai dari hati-hatinya Syekh radhiyallahu anhu dalam memelihara thariqah ini, ya dia menunjuk murid besarnya Syekh Ali Harazim sebagai khalifah tunggal baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Ya, fi hayatihi wa mamatihi wa fi batinihi wa fi dhahiri batinihi. حتى قال قولته ما جاءكم من علي حرازم فهو مني ومني فهو من رسول الله. تقول لا. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Harazim, kata Syekh dariku, dan apa yang dariku dari Rasulullah SAW.
alaihi wasallam. Jadi Syed Ali Harazim itu penyambung ya, istilah bahasa Indonesia penyambung lidah Syekh radhiyallahu anhu. Jadi ini para ikhwan rahimahullah yang penting. Jadi pertama thariqah itu dzikr. Thariqah yang di dalamnya ada zikir dan zikirnya dari Rasulullah SAW. Tidak boleh diubah-ubah. Kemudian muzakarah. Ini muzakarah. Kita belajar saling asah ada nasu. Kemudian dari zikir dan muzakarah ini membuahkan hasil. Apa hasilnya? Akhlakul karim. Zikrun wa mudzakaratu wa akhlak. Ya, akhlakul karim kenapa? Nabi diutus di utammima makarimul akhlak. Ada thariqah Tijaniyah. Jadi nantinya apa? Akhir dari thariqah Tijaniyah ini puncaknya memelihara akhlak lillah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dengan Syekh radhiyallahu anhu, akhlak dengan para syurafa, akhlak dengan para muqaddam bainal ikhwan. Akhlak bainal ikhwan wal muslimin. كل من هو مسلم قال صلى الله عليه وسلم جئت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. كل من هو مسلم لا بد أن يجتهد في الأخلاق. كل من هو مسلم سواء تيجاني أو غير تيجاني. والتيجاني بالأخص لازم أنت يكون عندك أخلاق عالية في الشارع، في الإدارة، في المدرسة، يكون عندك أخلاق. لماذا؟ لأنك عاهدت مدرسة ربانية. Jadi itulah siapa muslim itu kata beliau. Orang Islam itu yang bagaimana? Orang yang berusaha keras memperbaiki akhlaknya, menyempurnakan akhlaknya. Bukan hanya Tijani, setiap orang Islam yang benar-benar berjuang menepati akhlak Islam sebagaimana contoh Rasulullah SAW, itulah Tijani. Jadi secara khusus, itulah orang Islam secara khusus dalam thariqah Tijani, di mana thariqah Tijani ini madrasah internasional, madrasah dunia, madrasah untuk pembinaan akhlak. Jadi itulah zikrun wa mudzakaratu wa akhlak. Kemudian juga beliau menegaskan, ya, jadi menegaskan bahwa thariqah ini thariqahnya Rasulullah bukan milik perorangan. Hatta kata beliau, walaupun beliau cucunya itu Syekh dan mengatakan mana thariqah Tijaniyah, tidak pantas. Jadi walaupun cucu saya mengatakan ini milik membangga-banggakan, tapi yang di Tijaniyah yang lebih ditekankan pada beliau bagaimana kita mengamalkan wirid thariqah ini, belajar bagaimana dalumannya, termasuk akhlak dalam berthariqah, dalam berislam ini. Ya, yang terpenting dalam thariqah bukan saya. Dan dalam thariqah Tijaniyah pun juga tidak dibenarkan mengumpulkan si A, si B ini guru saya ini katanya begini, katanya ini, sampai ada yang meninggalkan apa yang disampaikan Syekh karena apa? Lebih cinta dengan gurunya. Jadi thariqah Tijaniyah ini thariqatul Islam wal muslimin, sesuai dengan Islam, sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dibangun berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Quran dan Sunnah. Kemudian siapapun orangnya, ya di doa rumah ini dijelaskan. Tapi ini perhatikan juga, soliditas jangan sembarangan. Ada di kitab cetakan Beirut itu dihilangkan. Ya, ini ada pesanan biasa. Jadi ya saya membandingkan, ya ada beberapa kitab dan ada yang dihilangkan. Kalau yang kitab lama ada hilang. Jadi barang siapa berbicara dan tidak ada sandaran Quran dan Sunnah, maka apalagi perkataan tersebut ikhtilaf, jadi mukhalafah Quran dan Sunnah,
ini harus ditolak. Walaupun itu ada di kitab yang masyhur, kalau perkataan tersebut tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, wajib ditolak. Ini thariqah Tijaniyah. Kemudian saya ditanya, apakah Anda akan dibohong, didustakan, dicap pembohong? Ya. Walaupun sudah kerja dianggap tidak kerja, kan ada kan? Ya. Apakah Anda akan dicap kayak itu? Saya menyatakan nah. Kemudian saya memberikan warning, tidak sampai itu kami syai'an. Kalau kamu dengar sesuatu dari aku, kata Syekh, fazinu bimizan syam, maka timbanglah hal tersebut dengan timbangan syara. Apa? Quran dan Sunnah. Fama wafaqah, yang cocok, dulu ambil. Fama khalafah, yang tidak cocok, buang. Artinya ini satu-satunya muassis thariqah yang menyatakan begitu. Kenapa? Thariqah Tijaniyah dijamin sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada mau bacaannya, termasuk juga wawasannya dan macam-macamnya yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, harus ditolak. Tapi pertanyaannya juga, jadi kalau mau ngeritik Tijaniyah, lihat dulu Syekh Tijaniyah ilmunya itu adalah wali yang tidak berbicara, tidak bergerak, tidak diam kecuali itu diridhai oleh Rasulullah. Dan dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah dalam martabatnya sebagai waktu. Kalau yang kritik nanti Quran saja tidak hafal, kitab fikih saja ano-ano dan lain sebagainya, walaupun sudah alim sekalipun, ya apakah dia sudah langsung ketemu Rasulullah seperti Syekh? Sehingga ya jaminan Syekh radhiyallahu dengan Al-Qur'an maktub yang disampaikan beliau tidak ada yang menyalahi syariat. Ini Kenapa? Saya menjamin, artinya semua yang beliau katakan, beliau sampaikan, beliau lakukan, termasuk yang beliau larang, itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya beliau di sini memberikan kepada kita bahwa kita harus yakin dengan thariqah ini dengan seyakin-yakinnya bahwa guru kita adalah orang yang benar, yang mengajak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara yang beliau sampaikan, ya termasuk berkata beliau, dalam Tijaniyah tidak ada qala-wakilah. Katanya, ya Tijaniyah pedomannya satu, adalah syekh dan sudah ada kitabnya yang muktabar, yang jelas. Ya, sejak dari pertama yang ditulis oleh Khalifatul Syekh Siti Ali Harazim dan kitab-kitab yang lain itu sudah jelas, maka segala sesuatu kita kembalikan dengan kitab thariqah Tijaniyah. Jadi ini yang beliau sampaikan kepada kita. Semoga kita para ikhwan semuanya bisa memahami hal ini, dan kita semua berharap ya dengan memandang cucunya, moga-moga sama dengan memandang kakeknya. Dan mahabbah dengan cucunya sama dengan mahabbah dengan kakeknya, dan mahabbah kita semoga diterima oleh Allah dan Rasulnya dan Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Dan semoga kita pada waktunya nanti ketika kita akan menghadap kepada Allah, kalimat terakhir semoga keluar dari hati kita melalui cerita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang saya sampaikan. Definisi Nah. الطريقة التيجانية تعريف بالطريقة التيجانية ليست فكرا عقديا يدرس الديانات المختلفة الفرق المتعددة
وليست مذهبا فقهيا يتناول الخلافات المذهبية، وليست حزبا سياسيا يطمح في السلطة، بل هي منهج تربوي قومي وعمل تهتم بتربية الإنسان من حيث روحه وعقله وجسمه، وتعتمد وتحرص على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأعمال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في كل ما تحتاج إليه في العقائد والفقه والتربية بجميع أنواعها. والتيجانيون ينتسبون للمذهب السائد في البلد، التيجانيون ينتسبون للمذهب السائد في البلد، فهم مالكيون في البلد التي تعتمد المذهب المالكي، والشافعيون في البلد الذي يعتمد فيه المذهب الشافعي، وهكذا المذهب الحنبلي والحنفي، وهم جزء حي نابض من أجزاء أمة الإسلام أينما كانوا وحيثما وجدوا. وأعمالهم نعطي النسخة بعد ترجمها كاملة، نعطي النسخة كاملة. وأعمالهم هي أعمال صالح هذه الأمة المحمدية، ويهتمون كثيرا بما يلي. السادة التيجانيون دورهم نشر الإسلام والتبشير به. ثانيا خدمة المجتمع الإسلامي. إذن هي طريقة الإسلام والمسلمين كما جاء في قول شيخنا وقائدنا ومربينا الأوحد سيدي أحمد التيجاني، هذه عندما ظهرت الطريقة قال الشيخ هذه طريقة الإسلام والمسلمين. يعني واحد زائد واحد يساوي 12 نقاش ولا شيء. لمن طلبها من المسلمين؟ كما قال العارف بالله دائما سيدي محمد الحافظ المصري رضي الله عنه، أحد أعمدة الطريقة، ناقش مع ودرس مع الشيخ الإسلام إبراهيم بن نياس، درسوا جواهر المعاني مدة طويلة، وكلهم عمالقة وكلهم فطاحلة للإسلام والمسلمين. في آخر قولهم السادة التيجانيون يرجعون إلى الشرع. شرع اثنين، الشيخ إبراهيم بن نياس ومحمد الحافظ المصري، كلهم أعمدة الإسلام والمسلمين، يعني ناقشوا ودرسوا جواهر المعاني بدقة. آخر قولهم استنتجوا أن أي تيجاني متمسك بالأوراق الطريقة يرجع للشرع الإسلامي. لماذا؟ لأن الشيخ رضي الله عنه قال يأتي زمان فاتركوا القيل والقال إنهم مرض خطير. نعم، الذكر والمذاكرة وأخلاق. واليوم ولله الحمد انتشرت الطريقة وتوسعت في جميع أنحاء العالم، قارات العالم، وهذا يرجع إلى وجود رجال فطاحلة الذين عاصروا الشيخ، ومن بعد الشيخ فيه رجال ولله الحمد علماء ربانيون. كما قلنا هي طريقة بعد الشيخ، طريقة العلماء لا طريقة القيل والقال، طريقة العلماء، يتكلمون العلماء، مش نجيب ونقول لك طريقة جدل والفاهم يفهم. ربانيون ساهموا في نشر الدعوة إلى الله، وأوصلوا الطريقة إلى كل من طلبها منهم علما وعملا ودراية، وفتحوا زوايا من زوايا المسلمين ومعهد من معاهد رجال التزكية التيجاني. والزاوية الوحيدة التي تجمع التيجانيون أسسها جدنا رضي الله عنه، أين يتواجد ضريح شيخنا وقائدنا سيدي أحمد التيجاني، زاوية فاس. كلنا نكب فيها، كل
الزوايا العالم باسمه تكب في تلك الزاوية لأنها زاوية البركة، أم الزوايا والروحية للتجنب. يعني القبلة كعبة هي قبلة الإسلام والمسلمين كلهم، والمدينة المنورة أين يتواجد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. لكن كتجانيون أحب من أحب وكره من كره. الزاوية الأم التي نلتف حولها علما وعملا وحالا ومقاما أين يتواجد ضريح شيخنا سيدي أحمد التجاني، لا نقاش ولا جدال. هذا هو. وهذه الشيخ هذه ترجمها الأحباب، وهذه رسالة كذلك مفيدة مما ولد في إحدى رسائل الشريف سيدي محمد البشير أبو جدنا سيدي محمود، مباشرة كلمات لكن لها معنى ما شاء الله. هذا يحتاج إلى ترجمة أندلسية أوزعها على الأحباب كلهم إن شاء الله. نعم. اللهم صل على الستار الله على المسلم موجود عندي الستار وستار موجود الله شوف ترجم أنتم شو الوقت. نعم. Baik para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini ada risalah, ya, surat yang ditulis oleh Syed Muhammad Al-Bashir. Ada risalah Syed Muhammad Al-Bashir? Ada risalah Syed Muhammad Al-Bashir. Syed Muhammad Al-Bashir ibn Syed Muhammad Habib Abu Jaddi Syed Mahmud. Nah, jadi beliau Syed Muhammad Al-Bashir adalah Syed Muhammad Al-Habib putra Syed Muhammad Al-Habib, putranya Syed Ahmad At-Tijani. اسمعوا ذا ماذا يقول حل على التشويش الأحباب. Jadi beliau menjelaskan tentang apa yang menjadi kericuhan pada ikhwan, karena sejak dulu sudah zaman baru 7 ini tidak menjadi sudah banyak kericuhan yang dibuat oleh ikhwan yang punya niat-niat tertentu di luar bertorikoh. Makanya beliau memberikan risalah apa torikoh Tijani itu, ya. Torikoh Tijani itu adalah torikoh yang benar-benar ihtimam, ya, ihtimam, punya himmah, ya, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Adapun kanjeng Nabi itu menerjemahkan dan menafsirkan Quran, ya. Dengan cara bagaimana orang Tijani mengamalkan Al-Quran, ya, ala tamassuk bimas Syekh Sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi dengan berpegang teguh kepada ajaran Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Di mana, ya, orang Tijani itu harus mempunyai hubungan yang kuat dengan Quran, baik dibaca dan dipelajari, kemudian ta'amulan dengan dihayati, dipikirkan. Kemudian dengan thariqah inilah yang bersumber dari Al-Quran tersebut, umat Islam, manusia mendapatkan faedah, mendapatkan keuntungan baik dari membaca Quran, termasuk juga mendapatkan barokah, limpahan barokah dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga mendapatkan keberkahan dan kebaikan dengan cara menjauhi semua yang dilarang. Adapun kalau hanya membaca saja tanpa tertil, tanpa ta'amul, tanpa dipikirkan, tanpa hati yang hadir, maka tidak akan mendapatkan keuntungan orang yang membaca tersebut, ya, dari makna Quran dan asrornya Quran.
Yang kedua, Ikhwan Tijani itu adalah orang yang menjaga kewajiban-kewajiban dan semua yang diharuskan untuk dikerjakan dalam Islam. Ya. Kenapa Thariqah Tijani dari syarat-syaratnya? Ya. Dengan cara iltizam bil faraid. Ya. Jadi benar-benar mengamalkan berpegang teguh mengamalkan perkara-perkara yang fardu. Ya. Kemudian dia benar-benar memegang teguh bin nawajid, jadi digigit pakai gerahan. Kemudian terutama dengan benar-benar menjaga sholat 5 waktu dengan cara berwudu, termasuk juga menyempurnakan rukun-rukunnya. Jadi bagaimana menyempurnakan rukun-rukunnya? Kalau sholat tidak seperti capung jawi. Tahu capung jawi? Jadi ada orang sampai tarawih 20 rakaat 8 menit selesai. Ada kan? Ikhwan Tijani dijelaskan dalam kitab-kitab Thariqah harus menjaga tumaninah dalam sholat. Bahkan saya mensyaratkan minimal membaca tasbih 3 kali dalam rukuk dan sujud. Tasbihnya tartil, bukan bukan kayak itu. Subhanallah, subhanallah, kemudian dia tumaninah. Kemudian hati yang hadir. Jadi kalau sholat gimana pakai kayak capung jawi, mau hadir gimana? Apalagi balapan. Ya, itulah. Tidak harus menjaga itu. Kemudian termasuk, jadi ini makna waqimus shalah, menegakkan sholat. Jadi bukan hanya ngerjakan. Kalau hanya ngerjakan pakai metode sepur balas, ya. Kalau di sini mungkin tidak kenal istilah sepur balas. Ya, kalau di daerah saya karena dekat dengan rel kereta, ada namanya kereta balas. Apa di stasiun aja ada berhenti. Itu dan cepat kereta barang. Ya, kita sholat tidak boleh kayak gitu. Harus menjaga kaifiat sholat dengan sebaik-baiknya, termasuk tumaninahnya dan juga bacaannya tartil. Kemudian termasuk juga menjaga ya berjamaah. Kemudian juga waktu sholat termasuk keusuhannya. Ini Ikhwan Tijani harus benar-benar termasuk juga Ikhwan Tijani ya Syekh radhiyallahu anhu mewajibkan kita mengikuti Syekh dalam menjaga kewajiban, kemudian ikhlas dalam sholatnya. Kenapa sholat itu adalah tiang agama? Kemudian termasuk juga dengan menjaga waktunya, termasuk menjaga berjamaahnya. Makanya dia dalam syarat Thariqah ya, adalah kita wajib sholat berjamaah in amkana. Ya, jadi kalau memungkinkan dengan siapapun kita, ya kalau ada teman yang bisa berjamaah untuk sholat, kita harus sholat berjamaah. Kemudian ketika sholat juga latihan dan selalu berusaha menjaga kehusuan sholat. Karena inilah perjuangan ya paling jihad paling utama itu jihadun nafs itu adalah menjaga sholat terfokus terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika sholat setelah Allah Akbar ingat macam-macam, maka cepat diluruskan.
Begitu sudah ingat kepada Allah, ingat lagi, datang lagi. Karena ini syaitan membawa ingatan-ingatan. Maka terus dijaga, dikawal sholat kita. Itu maksudnya seperti itu. Sekuat-kuatnya kita menjaga itu. Kemudian menjaga sholat dan juga menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat thariqah at-tijaniyah yang di antara thariqah tijaniyah ini dibangun, maka murid tijani itu laksana bangunan. Terus bagaimana menjaga agar supaya bangunan ini kuat? Ya kita ini harus bersandar seluruhnya dengan yang asli, bukan bersandar kepada yang KW. Bagaimana yang asli? Syekh radhiyallahu anhu bukan bersandar dengan pendapat-pendapat yang datang dari macam-macam. Ya, jadi bukan hanya sekarang, sejak zaman Syekh yang aneh-aneh itu sudah ada. Kemudian di antara yang dalam risalah Sayyid Muhammad Al-Bashir Ibn Sayyidi Muhammad Al-Habib At-Tijani radhiyallahu anhu yang disampaikan kepada para ikhwan yang wajib bagi ikhwan agar supaya benar thariqah tijaniyah adalah apa? Ikhwan dalam segala urusan, yaitu lurus bersandar dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, termasuk dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Syekh dan juga orang-orang setelahnya, ya, yang mana mereka ini mengambil secara muktabar, jadi dengan sanad yang sahih nyambung kepada Syekh dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga agar supaya takufu inda hududi awamrihi wa nawahi. Jadi agar kita ini memenuhi ketentuan-ketentuan baik perintah maupun yang dilarang, tanpa memperhatikan yaitu sebagaimana pendapat-pendapat yang berasal dari luar thariqah yang disampaikan selain Syekh radhiyallahu anhu. Termasuk juga menjauhi perkara-perkara yang membuat kita ini pecah perhatian juga, termasuk juga yang mengakibatkan saudara kita ini dapat taswis, yang membingungkan ikhwan, harus dihindari. الآن في وقت تشويش. نعم. حضروا نفوسكم خاصة عن طريق هذه المواقف. Ya kata beliau sekarang ini. Ya sekarang ini karena dengan adanya dengan adanya handphone, ada WhatsApp, ada juga Facebook, TikTok, ya ini menjadi taswis, menjadi godaan, menjadi saingan juga kepada kita. Makanya dan ya macam-macam sudah jadi permainannya. فيه أشكال وأنواع، فيه التلبس، فيه أكرمكم الله حتى ربما تارك صلاة، ربما تارك أوراد، ولكن حولوا ويتلبسون ببعض المظاهر من أجل الظهور، كما قال الشيخ إبراهيم نياس في حياته، قال يأتي زمان خوف على التجاني، قال يأتي زمان خوف على التجاني، فتوقف قليلا وكان معه جمع. قالوا الشيخ ماذا تقصد؟ توقف قليلا
ورفع رأسه قال يأتي زمان قلت خوف على التجانية من حب الظهور، فمن أراد الظهور فهو عبد الظهور، ومن أراد الخفا فهو عبد الخفا، ومن أراد ما أراد الله فهو عبد الله حق، فالعارف من ترك مراداته لمرادات الحق. حذروا أنفسكم يا إخواننا من التشويش، حتى نحن أحفاد الشيخ، حتى نحن أحفاد الشيخ، حذروا أنفسكم من التشويش. أنا أقولها قسما عظما والله ولا أستحي من أحد. الحق يعلى ولا يعلى عليه. إذا جئناكم تنظرون في نظرة لله بالله أهلا وسهلا، فمن أراد التشويش أنا أقولها لكم أغلقوا الباب في وجهه ولا تقل يوم القيامة. هذا الكلام بريء منه الشيخ، تقول لا يا جماعة. Jadi para ikhwan rahmatullah, beliau benar-benar mengingatkan kita di akhir zaman ini agar supaya hati-hati dengan taswis. Di antara yang mengakibatkan taswis atau godaan atau yang bikin kita puyang itu adanya media, adanya HP, di situ ada Facebook, ada macam-macam yang dari situ orang bodoh berbicara. Jadi berbicara toriko seakan-akan toriko sesuai dengan apa. Kemudian juga ya orang bodoh bahkan tidak ngamalkan toriko. Ya, ini berbaju mukodam. Ya, berbaju ikhwan, pakai sorban seakan-akan ya inilah menampilkan dirinya sebagai orang hebat dalam toriko. بس أنا ذكرت يا شيخ عند الشيخ صالح بسلامة في بربس. نعم. حكمنا شعلوكين أنا أعرفهم خصالهم وعامل معهم علام العارف بالله وهم في المقاعد لا حول ولا قوة إلا بالله، هم أكبر أغبياء. تم في تلك اللحظة اتصلت بالشيخ صالح بسلام، قلت له يا صالح بسلام ما هذه المصيبة حلت بكم؟ هذو الذين أمامكم استضفتهم فهم أكبر صعاليك، ونقول هاتوا من أحفاد التماثيل والله أقول منكر، هذا باطل. مجالس الله أصبحت بالأبهة، مجالس الله أصبحت بزنسة، مجالس الله أصبحت أفلام، مجالس الله سبحانه أصبحت بضاعة، مجالس الله أصبحت كرة في الميدان. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصائب حذروا أنفسكم إخواني. فاصل الشيخ. Jadi para ikhwan rahmatullah, beliau ini dari jauh memperhatikan kita semua. Intinya para hadirin rahmatullah, di akhir zaman kayak gini, majelis ilmu untuk kembali kepada Allah sudah jadi bisnis. Sehingga ada orang yang menampilkan diri begini, begitu dan sebagainya untuk mendapatkan manfaat duniawi. Di antaranya ini musibah, ya kata beliau musibah dan musibah yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus bagaimana? Ya intinya kita dalam hal ini ya ayo kita kembali kepada Thariqah Tijaniyah yang asli, yang dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, bukan dari pendapat perorangan yang mana dengan syarat-syarat Thariqah ditafsirkan macam-macam yang akhirnya tidak sesuai dengan kaidah asli. Sehingga berbuat sesuatu yang membatalkan Thariqah. Kalau kita menjelaskan yang begitu, kita diikuti Thariqah. Ya. Kenapa? Ya banyak orang sekarang yang penting banyak yang ikut, maka ya yang dilarang pun dibolehkan. Padahal ini ada orang berkepentingan dengan Thariqah ini yang penting banyak, walaupun tidak sesuai dengan kaidah Thariqah. Ya, dan beliau dengan hal ini memperhatikan dari jauh, sehingga beliau ini tidak akan merugi Indonesia sejak COVID.
Makanya beliau ya dengan mujahadahnya sampai kepada kita dan menyampaikan ya apa yang seharusnya kita kerjakan, kita pelihara dan lain sebagainya demi keselamatan kita dunia akhirat. Jadi jangan sampai terpengaruh. Termasuk juga yang macam-macam lah, yang namanya ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah. Gitu. Dan fitnahnya kata beliau datang dari hati. Karena siapapun bisa berbicara, kasih komennya begini-begini. Kalau ada menjelaskan benar di komen ini lagu ya kan? Jadi apalagi yang dijelaskan itu tidak sesuai dengan seleranya. Kemudian ada yang komen menentang, langsung banyak mengikuti. Ya, kita kembali, kita sebagai muqaddam hanya bertugas, tidak punya hak pun apapun dalam thariqah kecuali melaksanakan tugas wajib, dilarang, ya termasuk perkara-perkara yang membatalkan thariqah wajib disampaikan. Dan thariqah Tijaniyah thariqahnya Rasulullah. Tak seorang pun yang boleh mengubah dari syarat-syaratnya, dari zikirnya. Ini ya kalau mau benar sudah dari sononya Kanjeng Nabi menyatakan seperti itu, ya kita sudah tidak usah mikir. Kenapa? Kalau sudah mikir nanti ya macam-macam. Ya. Demikian para ikhwan rahimakumullah, moga-moga kehadiran beliau ini membawa berkah. Semoga manfaat pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فما تلينا تدعو لنا الله سبحانه وتعالى ان يجعله خالصا مخلصا لوجهه الكريم. احنا لما جئناكم كلكم تقرأوا العلم، كلكم ما شاء الله، لكن الزمان اليوم الذي نعيش فيه التنبيه والارشاد والتوجيه. سيدنا الشيخ رضي الله عنه يقول ياتي زمان عليكم الفطان احدكم. هذا في زمان الشيخ يونس انا انبهكم امام الملأ. الطريقة التيجانية في أندونيسيا راح تعتبر ركيزة الحفاظ عليه، ومن هو رأس الطريقة يقدم، وما تردوش الطريقة بالأحكام. حذاري حذاري حذاري. لكم إذا ما زلتوا بهذا المفهوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلي العشاء. نعم. صلي. الله أكبر الله أكبر.